Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin muslimat dimanapun berada, kita akan melanjutkan ngaji tentang kitab haji, yakni tentang yang membatalkan wudhu. Sebuah riwayat hadis dari Abdullah ibnu Abbas, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akala katifa syatin, summa shalla walam yatawaddo. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas bahwasanya Rasulullah SAW memakan paha kambing. Dari salah satu riwayat tentang Rasulullah SAW ini menyukai daging kambing, itu ada di hadis ini ya, dari Abdullah ibnu Abbas karena Rasulullah SAW ya'kula katifa syatin summa sholla lam yatawaddo. Bahwasanya Rasulullah SAW memakan paha kambing. Summa, kemudian beliau sholat walam yatawaddo. Beliau sholat setelah makan daging kambing itu, kemudian beliau tidak berwudu kembali. Dan dari sini yang pertama, makan secara umum tidak membatalkan wudu. Jadi kadang ada pendapat atau anggapan ketika setelah makan ini wudunya batal. Dalam hadis ini beliau makan daging kambing, paha kambing, summa yusolli, summa kemudian beliau sholat, summa sholla walam yatawaddo, beliau tidak memperbarui wudu beliau. Kemudian yang kedua, kecuali secara khusus disebutkan jika memakan daging unta. Jadi pada waktu itu ada kisah disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat itu buang gas begitu, kentut ya. Kemudian untuk menjaga aib sahabat yang itu tadi, Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda bahwasanya setelah makan daging unta itu silahkan berwudu. Nah inilah lemah lembutan di Rasulullah SAW di dalam mengingatkan seorang itu tidak dengan menunjuk si A si B-nya, tapi dengan bahasa yang sangat halus, yakni siapa yang setelah makan daging unta silahkan berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, makan daging kambing tidak membatalkan wudu, namun jika mau berwudu lebih baik. Jadi ada kalanya setelah makan daging itu di sela-sela gigi itu ada yang terselip daging. Nah ini ketika kita hendak sholat, artinya ada etika, ada satu nilai lebih apabila sela-sela gigi atau gigi kita atau mulut kita ini kemudian bersih dan tidak bau. Nah, hal ini dikarenakan kandungan kimiawi daging kambing lebih disukai Rasulullah SAW karena cenderung membangkitkan rasa kasih sayang. Nah, ini hasilnya kenapa Rasulullah SAW akala katifa syatin, ini makan paha kambing, karena ternyata secara kimiawi ada penelitian menyebutkan daging kambing ini membangkitkan rasa kasih sayang, begitu. Dan yang keempat, secara umum berlaku hukum bersiwak atau gosok gigi sebelum makan, setelah makan sebelum sholat. Okay. Lau an asyukko ala ummati la amartukum bisiwak inda kulli sholat. Apabila Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat hadis yang lain, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan merintahkan untuk bersiwak setiap sholat, setiap akan menjalankan ibadah sholat. Nah, para jamaah haji ini berada di suatu tempat yang memungkinkan untuk memakan daging unta. Ini ya. Jadi kalau di Indonesia populasi unta ini hanya di kebun binatang, binatang langka. Tapi di sana di Timur Tengah, unta ini dulu adalah transportasi utama. Unta ini menjadi satu yang lazim atau banyak diternak dan berada di pasar-pasar. Nah, utamanya diperoleh kapan? Saat hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha ini akan banyak penyembelihan daging hewan unta dan juga pembayaran dam. Nah, daging unta ini rasanya lezat dan juga konon ini juga bisa membangkitkan gairah libido begitu. Fleksibilitas hukum ditunjukkan dalam perbedaan perlakuan terhadap zat makanan yang dimakan. Inilah pandangan Rasulullah SAW. Ini sudah sedemikian jauh bahwasanya
makan apa membatalkan wudhu apa tidak, makan apa kemudian membatalkan wudhu. Daging kambing tidak, daging unta bisa membatalkan wudhu. Seperti itu. Ada penelitian-penelitian berikutnya ternyata ada kandungan-kandungan dari ragam daging itu yang kemudian berakibat tidak baik apabila tidak berwudu terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita sekalian, anak keturunan kita, muslimin semuanya untuk dapat menjaga kesucian wudu sebelum ibadah sholat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.